Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang uji komparasi non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Minggu yang lalu kita telah mempelajari uji komparasi pada parametrik, yaitu uji independency test dan uji pairity test. Jadi, uji normalitas dan uji homogenitas itu digunakan sebagai prasyarat untuk menuju uji parametrik atau uji non-parametrik. Jika data berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji independency test. Jika data itu tidak berhubungan, atau uji pairity test jika data itu berhubungan atau berpasangan. Jika data itu tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Sampel yang digunakan tidak harus berjumlah sama. Uji Mann-Whitney menjadi alternatif ketika data tidak berdistribusi normal. Jumlah sampel penelitian sedikit, yakni kurang dari 30 sampel. Langkah-langkah spesies untuk uji Mann-Whitney yaitu isi variabel view dan value, kemudian klik data, input datanya, kemudian yang ketiga yaitu analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian two independent sample. Kemudian yang keempat adalah isi tes variabel, kemudian input grouping variabel, lalu centang Mann-Whitney, kemudian klik tombol define grouping, kemudian analisis output. Ilustrasi masalah. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang belajar pada kelas pagi dan siswa yang belajar pada kelas sore. Terdapat 20 siswa pada kelas pagi dan 17 siswa pada kelas sore dengan nilai sebagai berikut. Nilainya adalah seperti ini. Nah, nilai ini sudah diuji distribusi normalnya, jadi tidak berdistribusi normal. Sehingga kita bisa menghitung untuk uji Mann-Whitney. Jadi hipotesisnya adalah H0, tidak terdapat perbedaan signifikan pencapaian hasil belajar antara siswa yang belajar pada kelas pagi dan siswa yang belajar pada kelas sore. H1-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pencapaian hasil belajar antara siswa yang belajar pada kelas pagi dan siswa yang belajar pada kelas sore. Dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney, jika nilai sig-to-tail kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi berarti H0 ditolak. Jika nilai signifikan to-tailnya adalah lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Maka H0 diterima. Oke, sekarang kita akan menguji dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Jadi name kita isi dengan nilai, kemudian kelas, value, karena ada dua kelas pagi dan sore, maka kita klik 1 untuk kelas pagi, add 2 untuk kelas sore, add, kemudian oke. Dari sini kita masuk ke data view, kita ambil nilai yang sudah ada di Excel, copy. Tadi kita menulis value untuk kelas pagi adalah 1, maka kita tulis 1. Kemudian untuk sore, jadi ini data sudah dihitung bahwa data ini tidak berdistribusi normal.
Jadi kita cek dengan menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak. Nilai value 2. Oke, kemudian analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian karena dia independent sampel pagi dan sore, jadi tidak berpasangan atau berhubungan, maka independent, to independent sample. Kemudian nilai masukkan pada test variable list, kelas masukkan pada grouping variable. Nah, kelas ini masih ada tanda tanya, maka kita klik define group. Grup 1 tadi apa? 1. Grup 2 tadi 2. Kemudian klik continue. Kemudian Mann-Whitney centang, kemudian klik OK. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai asimtotiknya itu adalah 0,696. Sig totalnya 0,696. Untuk nilai N kelas pagi ada 20, benar karena data kita untuk kelas pagi ada 20, kelas sore ada 17. Jadi semuanya terinput. Kemudian nilai Z-nya adalah negatif 0,391. Kemudian yang kita lihat adalah 0,696. Karena lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas pagi dengan kelas sore. Kemudian yang kedua, kita akan menguji dengan menggunakan uji Wilcoxon, yaitu uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan tetapi tidak berdistribusi normal, berskala data ordinal atau interval. Langkah-langkah SPSS Wilcoxon yaitu tulis pada variabel view hasil nilai, kemudian isi data view, kemudian menu analyze non-parametric, legacy dialog, to related sample. Kemudian masukkan data yang akan diuji pada test pairs, pada tes centang Wilcoxon, kemudian klik OK. Ilustrasi masalahnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah diberi model pembelajaran TGT, sehingga peneliti melakukan pretest dan posttest hasil belajar pada suatu kelas tersebut dengan data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Data ini sudah diuji normalitasnya dan data tidak berdistribusi normal. Sehingga kita akan menghitung dengan menggunakan uji komparasi dengan menggunakan uji Wilcoxon. Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan signifikan pencapaian hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran biasa. H1-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran biasa. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon yaitu jika nilai sig total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan, itu berarti H0 ditolak. Jika nilai sig total lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya H0 diterima. Sekarang kita akan menghitung Wilcoxon. Variabel view, klik. Karena kita membandingkan antara nilai pretest dan posttest, maka klik pretest. Kemudian posttest. Kemudian data view, kita masukkan nilai pretest dan nilai posttest. Copy. Kemudian analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kemudian karena berhubungan antara pretest dan posttest pada sampel yang sama, maka to related sample. Pretest masukkan ke pair
test pair. Masukkan pada test pair, pretest, klik, kemudian klik post test, klik lagi, Wilcoxon, centang, kemudian OK. Nah, dari sini terlihat bahwa totalnya adalah 16, nilai Z-nya adalah negatif 0,431 jika dibandingkan dengan Z tabel, tapi kita menghitung asimtosiknya 0,666. Karena lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan antara pretest dan posttest setelah diberi model pembelajaran TGT. Belajar tidak akan pernah membuat pikiran Anda menjadi lelah, jadi semangat untuk belajar. Terima kasih.